الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيني وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Hadirin jamaah Jumat Masjid Al-Hidayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salah satu sifat mulia yang perlu dimiliki, bahkan wajib untuk dimiliki oleh setiap seorang muslim, yaitu sifat cemburu. Dalam agama Islam diistilahkan dengan ghairah. Dikisahkan di dalam sebuah hadis salah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW yang bernama Sayyidina Sa'ad bin Ubaidah. Beliau pernah mengatakan kepada baginda Rasul Muhammad SAW, "Ya Rasulullah, law ra'aitu rajulan ma'a imraati la darabtuhu bis-sayf ghairu musfih." Ya Rasulullah, seandainya aku melihat seorang laki-laki berduaan bersama istriku, maka aku akan kupukul dia dengan pedang yang tajam. Maka para sahabat yang hadir di saat itu merasa heran, kaget. Kok ekstrim sekali ini perkataan Sayyidina Sa'ad. Maka Rasulullah yang mendengarkan kemudian menjawab dengan pertanyaan kepada para sahabat, "Ata'jabuna min ghairati Sa'ad?" Wahai para sahabat, apakah kamu heran dengan sifat cemburunya Sayyidina Sa'ad? Kemudian Rasulullah melanjutkan, "La ana aghyaru minhu wallahu aghyaru minni." Ketahuilah bahwasanya aku lebih pencemburu dibanding Sayyidina Sa'ad, dan Allah Subhanahu wa taala lebih pencemburu daripada diriku. Di dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yagharun." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha pencemburu. Wa ghairatullah, dan cemburunya Allah ketika melihat orang mukmin melakukan apa yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian lawan daripada sifat pencemburu yaitu acuh terhadap perbuatan yang kurang baik atau melanggar perintah Allah, atau yang dalam istilah agama diistilahkan dengan dayus. Semoga Allah SWT menghindarkan kita daripada sifat buruk ini, karena Rasulullah SAW sudah mengingatkan jauh-jauh hari. Salasatun qad harramallahu alaihimul jannah. Ada 3 golongan yang Allah Subhanahu wa taala akan haramkan daripada surga. Yang pertama, mudaminul khamri, orang yang pecandu minuman keras. Kemudian yang nomor 2, wal aquli walidai, yaitu orang yang durhaka kepada orang tuanya. Kemudian yang nomor 3, wad dayyus alladzi yaqirru fi ahli al-khabas, yaitu orang yang cuek
ketika melihat anggota keluarganya melakukan kemaksiatan, melakukan perkara-perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh perkara dayus. Misal kita punya anak perempuan atau anak laki-laki, kemudian dia keluar bersama pacarnya, lalu kita menormalisasi, kita menganggap itu hal yang biasa. Maklum anak muda masih mencari harga diri. Secara tidak sadar kita termasuk orang yang dayus. Atau kita punya istri yang belum menutup aurat dan kita diam saja sebagai seorang kepala keluarga, maka itu termasuk hal yang dayus. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apabila sifat dayus, sifat acuh, cuek terhadap perkara kemaksiatan, utamanya yang dilakukan oleh anggota keluarga kita terus biarkan ada dalam diri kita, di dalam saudara-saudara muslim yang lain, utamanya kita sebagai seorang kepala keluarga, laki-laki adalah pemimpin, maka jika sifat dayus ini terus dibiarkan, maka yang akan timbul efeknya yaitu rusaknya moral yang ada di masyarakat. Bagaimana sekarang kita lihat, begitu banyak kita jumpai di dalam platform media sosial, seorang perempuan yang berjoget, seorang perempuan yang menari-nari membuka aurat ketika live streaming atau di dalam postingan media sosialnya. Itu semua salah siapa? Yang pertama salah yaitu kita sebagai seorang laki-laki, sebagai seorang ayah, sebagai seorang bapak, sebagai seorang kakak. Kita enggan untuk mengingatkan saudara kita, kita enggan untuk mengingatkan istri kita, anak kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dalam momen yang mulia, pada bulan yang mulia yaitu bulan Ramadan, ketika iman kita masih semangat-semangatnya, mari kita muhasabah diri. Mungkin dulu yang sebelum Ramadan keluarga kita masih enggan menutup aurat, keluarga kita masih enggan atau masih sholatnya bolong-bolong. Mari kita ingatkan, mari kita jangan sampai nanti kita ketika di akhirat nanti kita akan menyesal karena kita terlalu fokus pada diri sendiri. Lalu ketika kita akan masuk surga, kita akan dihadang, kita akan dihalang-halangi oleh keluarga kita. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abi. Nanti di akhirat ini semuanya akan menuntut, saling berlarian, saling menjauh karena takut untuk dituntut. Bagaimana seorang ayah akan lari daripada anaknya, seorang ayah akan lari daripada istrinya karena takut akan dituntut tanggung jawabnya. Maka ketika kita sudah menyampaikan tanggung jawab, kita sudah mengingatkan keluarga kita, maka kita akan terbebas daripada tanggung jawab tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menolong kita, memperbaiki keadaan kita, keadaan keluarga kita, keadaan umat muslim seluruh alam, sehingga kita nanti ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bisa wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.